Ya, jadi suasana kehangatan itu yang terbangun kemarin ya, Pak Anies ya. Pak Anies, tapi kalau kita lihat ini tadi baru saja ya ada konferensi pers Pak Anies ya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tanggapan Pak Anies seperti apa? Apakah Pak Surya ini sudah sempat komunikasi dengan Pak Anies soal ini sebelumnya? Kalau komunikasi jalan terus. Jadi sesudah MK kemarin kita juga sempat ngobrol, mendiskusikan. Jadi kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, maka saya juga sampaikan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat konstitusi, dan kita hormati proses konstitusi ini. Karena ketika sudah mulai bertugas, maka apapun kebijakan yang dibuat, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, tapi antara sekarang sampai dengan Oktober itu masih 6 bulan. Jadi walaupun saya sampaikan selamat bertugas, tapi sebetulnya mulai bertugasnya masih Oktober, 6 bulan lagi. Jadi menurut saya kita juga harus menghormati saat ini Bapak Presiden Jokowi masih menjalankan tugas. Beliau sebagai presiden dan masih ada waktu 6 bulan untuk beliau menuntaskan program-program itu, kita harus hormati. Sambil kita menghormati keputusan MK bahwa sudah ada penetapan presiden terpilih, dan kita hormati proses itu dan sikap yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh terkait dengan sikap Partai Nasdem, itu sikap yang harus kita hargai juga. Oke, Pak Anies Baswedan, publik juga berharap agar Bapak Anies Baswedan tidak kehilangan panggungnya, Pak, hingga mungkin di periode Pilpres berikutnya. Tapi kalau untuk saat ini, Pak Anies, kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya, jangan berandai-andai. Belum dengar gitu. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Tapi seperti ini, Pak Anies Baswedan, banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak, bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh, Pak, ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini, Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa, Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa, Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di tim, ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah, itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat. Itu adalah pengabdian, panggilan tugas. Panggilan yang muncul dari masyarakat, panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja, itu adalah medan pengabdian. Dan saya itu bekerja untuk mendorong kemajuan, mendorong perubahan, itu dilakukan baik di dalam pemerintah maupun di luar
pemerintah, dan kita sudah membicarakan mengenai keadilan, kesetaraan jauh sebelum berada di dalam proses politik kemarin.